Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar cara install, cara konfigurasi plus pengujian FTP server di Linux Debian 10. Baik, langkah yang pertama, pastikan komputer Anda di server ini sudah ada IP-nya yang pertama. Ya. Kita lihat IP-nya dulu ya, nano spasi /etc network interface. Pastikan ada IP-nya dulu, namanya jaringan, pastikan ada IP-nya dulu. Kita lihat. Tadi kan line card saya yang pertama sesuai dengan settingan. Yang pertama adalah internal network kan. Yang pertama, yang ini tadi ya, jangan sampai lupa. Debian ini line card yang pertama, adapter 1 ini jaringan internal. Berarti adapter 1 itu kalau di Linux sama dengan ENP0S3. Ingat-ingat ya, adapter 1 kalau di Linux sama dengan ENP0S3 gitu. Udah ya. Kalau sudah, ini saya minimize lagi. Ini kita setting sesuai dengan absen kita ya. Contoh, sama absen berapa? 42. IP-nya ini Mas, 192.168.42. Byte ketiga Anda ganti absen sampean 42.1. Ini contoh ya. Slash-nya terserah sampean, contoh /28 itu enggak apa-apa. Terus disimpan. Yes. Terus IP yang lama dihapus. IP A, ini perintahnya. Kalau takut lupa silakan ditulis. Atau nanti videonya Anda bisa lihat di channel saya, ini saya rekam. IP A spasi FL spasi ENP0S3. Gitu ya. Enter. Gitu ya. Terus kita restart. Habis kita hapus IP yang lama, kita restart. /etc init.d networking restart. Udah, pastikan statusnya oke. Kalau sudah oke seperti ini, kita cek IP A show ENP0S3. Nah, itu IP-nya sudah benar. Sudah berubah ini 42.1. Kalau sudah, sekarang kita coba ping dari klien. Caranya kita masuk ke klien Windows 8 ini. WinR ncpa.cpl. Ini Windows 8. Ini kita klik kanan, properties. Kita setting IP-nya yang satu network 192.168.42.2. Tadi kan saya 28 itu sama dengan 240. Sudah gini aja ya, diisi cuma 2 IP sama subnet max gitu ya. Terus klik OK. Dia bentar, dia proses. Oke. Kalau sudah, kita buka command prompt-nya Windows 8 ini. Saya besarin. Klik kanan, properties, font-nya saya besarin gini. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Bisa nggak dibesarin? Oke. Saya ketik di sini IP config. Oke. 42.2. Sekarang saya ping IP-nya Linux. Linux tadi IP-nya 192.168.42.1. Ping. Ya. Oke, lanjut. Ini kita coba ping IP-nya server 192.168.42 ya Mas, .1. Nah, gini. Pak, mana FTP-nya belum? Ini kan harus kita coba dulu connect apa enggak gitu. Nah, kalau udah connect seperti ini, dibalik sekarang. Server ngeping klien gitu. Ini kita belum nyeting FTP, belum. Nyoba koneksi aja. Klien tadi IP-nya 42.41.2 ya. Ping spasi 192.168.42.2. Ini IP-nya klien. Nah, bentar. Ini nggak replay ya, kita coba dicek di klien. Kita lihat IP-nya ini Mas, 42.2 kan. Nah, tapi kenapa nggak replay? Kita coba ya. Kalau nggak replay, kemungkinan yang pertama salah setting IP. Bisa IP-nya, bisa subnet max-nya. Pun benar Pak, iya, oke. Kemudian kedua, firewall-nya aktif. Gitu ya. Saya buktikan, firewall-nya aktif gini. Ini gambar komputer itu Mas. Klik kanan, open network and sharing center. Nah, terus di sini ada firewall, gitu ya. Ini firewall, diklik. Ini kan nyala ya, ini kan. Ini nyala. Turn Windows ini, diklik.
turn off ini. Terus ya oke, klik oke gini. Udah mati kan, silang itu mati. Sekarang kita coba, ada efeknya nggak? Ada perubahan nggak? Replay kan? Gitu. Nah, seperti ini ya. Berarti kalau ada trouble, mesti ada jawabannya gitu. Kalau nggak paham, tanya teman beda kelas nggak apa-apa. Tanya kakak kelas nggak apa-apa. Kalau nggak ada yang bisa, tanya saya, nanti tak bantu ya. Pasti ada jawabannya. Kita berikan layarnya clear, pakai perintah clear atau Ctrl L. Ini. Kalau sudah connect Pak, servernya sama klien udah connect Pak, tak ping, bisa Pak. Langkah berikutnya diinstal, baru diinstal, gitu ya. Pak, boleh nggak Pak kliennya kita buat DHCP Pak, IP-nya otomatis? Boleh, nggak apa-apa. IP manual boleh, IP otomatis boleh. Tak buat otomatis ya, caranya gini. Diinstal dulu DHCP-nya, apt install. Ini saya pengen kliennya IP-nya otomatis. Tadi kan manual, saya pengen otomatis. Berarti di servernya diinstal DHCP, min y isc min dhcp min server. Nah, udah selesai kan? Nano, ini kemarin udah selesai kita install soalnya ya. /etc default isc min dhcp min server. Ini adalah file yang digunakan untuk menentukan interface mana yang terhubung ke klien ya. File ini diingat-ingat, nanti saya tanyakan juga. etc default isc min dhcp min server, file ini digunakan untuk menentukan interface mana yang nyambung ke klien. Yang nyambung ke klien itu tadi kan ENP0 S3 kan. Nah, kita enter, kita sesuaikan. Ini tuh aslinya ada pagernya, dihilangkan pagernya. Ini. Yang DHCP V4 itu Mas, ini aslinya ada pagernya, dihilangkan gitu ya. Interface ini aslinya kosong. Ada tambahkan interface yang nyambung ke klien. Apakah mesti ENP0 S3? Enggak mesti. Bergantung sama settingan sampean. Berhubung saya itu yang jaringan internal itu yang di adapter 1, maka ENP0 S3 urutannya yang pertama itu ENP0 S3. Pak, boleh nggak yang ke klien pakai adapter 2? Boleh, terserah sampean. Ini kudu paham. Ingat ya, nggak wajib pakai per FTPD, nggak wajib pakai ENP0 S3, terserah sampean LAN card-nya. Di VirtualBox kan banyak di sini. Kalau Anda lihat di sini kan ada, bentar, adapter 1, adapter 2, 3 dan seterusnya kan. Yang ke klien saya pakai adapter 4 boleh terserah sampean. Gitu ya. Oke, next. Oke, ini saya simpan. Yes. Yang kedua ada dua file DHCP, itu ada dua file yang disetting. Yang pertama isc min dhcp min server, yang kedua adalah dhcpd.conf. Kita setting. etc dhcp ini diingat dhcpd.conf. Berarti ada dua file. Jadi kalau saya tanya Mas, kalau kita mau nyeting DHCP server, filenya ada berapa yang disetting? Dua Pak. Yang pertama Pak, isc min dhcp min server. Yang kedua dhcpd.conf. Enter. Yang kita setting yang ini. Slightly. Ini aja yang ada pagernya ya. Semuanya ada pagernya nih. Kita sesuaikan. Tadi absen 42 ya. 42. 42. Ini 42. Sesuaikan. 128 kan, ini 42. Kalau ring itu IP yang rencananya mau disewakan, mau dibagikan ke klien yang request. Apakah mesti dari 6 sampai 10 ya? Enggak, terserah sampean ya. Ini 42. Ini. Anda harus paham subnetting ini ya. Ini bekasnya yang minggu kemarin gitu aja. Saya simpan, yes. Sekarang saya restart. DHCP-nya saya restart. Pastikan statusnya oke. Kalau udah oke, kita cek running nggak, jalan nggak ya, status. Udah jalan seperti ini. Kalau udah, sekarang kita coba dari klien. Ini saya tutup. LAN card-nya ini klik kanan, properties, dibuat automatic. IPv4 ini ya, automatic. Pak, kalau automatic siapa yang ngasih? Servernya, Linux ya gitu ya. Meskipun DHCP nggak hanya di Linux ya, di Cisco ada, di TP-Link ada. Cuman ini kan kita materinya ASJ, sistem jaringan. Dia identifying, dia minta IP ini namanya ya, request. Gitu ya. Kalau benar, settingannya tadi loh, kalau benar dia dapat IP. Kalau salah, dia identifying terus dapat IP APIPA 169. Kita lihat sekarang IP-nya, klik kanan, status, detail. Ini sudah benar 192.168.46.6 gitu. Klik OK, close. Sekarang kita coba lagi ping 42.6.
ping 192.168.42.6. Ini IP-nya siapa? IP-nya klien. Udah, seperti ini bisa. Sekarang kita install FTP. Caranya gini. apt install -y, kalau takut lupa ya ditulis pro ftpd enter. Ini cara installnya ya. Berarti Anda kalau ngerjakan tugas saya itu ada 5 langkah. Yang pertama diinstal ya, Pak saya mau ngerjakan FTP. Yang pertama diinstal dulu paketnya. Ini cara installnya ini. Yang kedua disetting ya. Yang ketiga habis setting disimpan. Habis disimpan di restart. Habis restart dicoba. Cuma 5 ya. 5 ini harus paham. Kalau nggak paham nggak bisa. Pertama diinstal dulu, enter. Installnya harus lancar. Installnya ada 2 ya, boleh online, boleh offline, gitu ya. Ini yang online, gitu ya. FTP itu diinstal saja udah jalan, diinstal saja udah jalan misalnya. Ini udah jalan ini ya. Sekarang kita lihat statusnya, jalan nggak? Caranya gini, lihat status etc /etc init.d pro ftpd spasi status. Nah dia kan running, diinstal udah jalan dia. Oke, sekarang kita tes dari klien. Pak ini nggak disetting Pak, cuma diinstal toh? Iya, kalau diinstal toh bisa, ada cumanya. Hasilnya seperti ini. Ini saya tes dari klien. Saya coba akses pakai browser, buka Chrome. Ini saya cobanya 2 ya, di Chrome sama di Explore, di Windows Explorer. Kalau dari Chrome seperti ini, diketik IP-nya servernya 192.168.42.1. Ini IP-nya Linux tadi ya. Terus kita depannya kita kasih ftp.2 double slash ftp.2 double slash dia enter. Nah, hasilnya seperti ini. Bentar, dia minta ini apa, username password kayak gini. Ini pakai username siapa Pak? Ya kita buat dulu di sini, kita buat dulu Mas. Add user. Jangan lupa dari ini saya rekam. Add user namanya siapa? Yoga. Add user nama sampean Yoga misalkan. Enter. Passwordnya 1. Ini nggak kelihatan passwordnya ya. Enter. 1 lagi. Enter. Full name diisi boleh, nggak diisi nggak apa-apa. Enter. 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 Atau tekan Y. Enter. Ya Anda langsung enter juga nggak apa-apa. Udah beres. Sekarang kita coba Yoga. Yoga passwordnya 1. Enter. Proses. Oke, sebentar. Nah, udah. Ini Yoganya saya simpen passwordnya ya, contoh. Udah. Ini udah berhasil, tapi masih kosong kan filenya kan. Sekarang saya isi. Ngisinya ada 2 cara ngisinya. Macam-macam sih. Saya demokan 2 cara ya. Yang pertama di remote, yang kedua dari Linux langsung. Sekarang dari Linux aja lah. Dari Linux aja wis. Caranya gini, login spasi yoga. Ini perhatikan, login spasi nama Anda siapa. Tapi harus membuat user dulu ya. Ingat buat user dulu. Passwordnya terserah sampean, jangan sampai lupa. Linux itu cerewet, case sensitif, besar kecil pengaruh. Kalau Linux, kalau Windows terima. Enter, passwordnya 1. Memang nggak kelihatan tuh. Pak keyboardku rusak, nggak rusak, memang nggak kelihatan. Enter. Ini saya akan buat folder namanya Yoga Cerdas. Misalnya gini, mkdir Yoga Cerdas. Ingat kalau kita membuat file, buat folder ada spasinya, depan belakang kasih petik. Ini kita lihat hasilnya ls spasi min l Yoga Cerdas. Kita lihat di klien, kita refresh F5. Downloading. Kliennya ini bisa saya kecilin juga sih. Nah, ini saya kecilin. Ini itu sudah ada itu. Bentar, ini saya resolusinya saya besarin. Resolusi. Oke, keep. Nah ini. Oke. Ini kliennya, besarin lah. Oke. Ini Yoga Cerdas.
Ya, ini sudah jadi FTP, sudah jadi, cuma login dulu. Cara yang kedua di remote gitu. Pakai apa? Pakai WinSCP gitu ya. Oke. Sekarang kalau misalkan ini kan masih kosong lagi ya. Bentar. Yoganya ini saya klik. Masih kosong. Saya masuk ke folder yoga, CD yoga. Saya buat file nano spasi pintar.txt, enter. Saya bernama yoga. Oke, sekarang saya simpan F2, tekan Y. Kan kita lihat di klien. Oke, ini saya refresh bentar. Windows 8-nya RAM-nya berapa? 23. Oke. Nah, ini pintar kan ya? Sekarang cara yang kedua, cara mengakses selain dari sini, ini kita lihat isinya ya. Kalau kita klik, maka dia muncul isinya nanti sebentar. Ya, loading lagi ya. Cara yang kedua, kita bisa mengaksesnya melalui Windows Explorer. Caranya seperti ini. Ini ngapain di download ya. Ini kalau dibuka ya, saya bernama yoga ya. Oke, sekarang kita akses dari sini. Caranya kalau dari Windows Explorer gini. ftp://IP-nya 192.168.42.1. Ini kalau dari Windows Explorer. Anda nyobanya pilih salah satu. Ya, nanti di sini juga gitu, minta username password. Bentar, dia loading. Kalau misalkan foldernya itu milik umum ya nggak usah username password. Berhubung ini contoh yang default ya, masukkan username-nya yoga. Passwordnya 1. Dia loading. Oke, ini ada yoga, ada pintar ini ya, sudah bisa sih. Oke, sekarang yang kedua ya. Ini tadi setting FTP menggunakan user dan password ya.